Pada tahun 2015 yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo telah mengesahkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Sebenarnya bagaimana sih sejarah dan kiprah para santri di awal masa kemerdekaan bangsa ini? Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika pertama kali teks proklamasi dibacakan oleh Bapak Presiden pertama kita, yaitu Bapak Soekarno. Namun, hal itu tidak membuat Indonesia semata-mata merdeka. Hal ini dibuktikan dengan adanya tentara pasukan sekutu yang datang ke Indonesia pada tanggal 29 September 1945. Pada awalnya, mereka hanya akan membersihkan pasca Perang Dunia Kedua di Indonesia seperti bekas-bekas kolonialisme Belanda dan Jepang, bekas-bekas tentara infanteri, dan tawanan perang pada saat penjajahan Jepang. Namun pada akhirnya mereka juga menyelundupkan Netherlands Indies Civil Administration yang biasa kita sebut sebagai tentara Nika. Para pemuda daerah yang mengetahui gelagat aneh dari tentara Inggris itu pun lantas mengangkat senjata sebagai antisipasi terhadap perang susulan. Ketika situasi semakin memanas, Bapak Presiden Soekarno akhirnya mengutus seseorang untuk menemui Kiai Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Mungkin kalian bertanya-tanya, untuk apa Presiden Soekarno mengirim utusan menuju ke pesantren Tebu Ireng dan menemui Kiai Hasyim Asy'ari? Konon, Presiden mengirim utusan untuk mencurahkan kegundahan dan meminta saran terkait situasi negeri dan internasional yang belum stabil. Diketahui pada saat itu Indonesia belum mendapatkan satupun pengakuan kemerdekaan dari bangsa lain hingga Oktober 1945. Hal ini diakibatkan oleh propaganda Belanda di mana Belanda berbicara bahwa Indonesia merupakan negara boneka bentukan fasisme Jepang. Untuk menanggapi hal tersebut, Kiai Hasyim Asy'ari akhirnya mengumpulkan para ulama, para santri, dan para anggota NU di seluruh Jawa dan di Madura ke Surabaya untuk melakukan pertemuan pada tanggal 21 Oktober 1945. Dalam pertemuan tersebut merupakan respon atas jatuhnya sejumlah daerah ke tangan Belanda dan Inggris. Akhirnya, keesokan harinya pada tanggal 22 Oktober, pertemuan itu menyepakati bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah kewajiban seluruh umat Islam. Hal ini dikenal sebagai resolusi jihad. Pada hari-hari seterusnya, resolusi jihad itu dikumandangkan antar masjid dan pesantren. Hal itu membakar semangat jihad khususnya umat Islam dan santri di Surabaya pada saat itu. Hal ini berbarengan dengan meletusnya perang di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Pertempuran besar Surabaya yang diawali dengan insiden penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato dan tewasnya Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi mencapai puncaknya di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang pada saat ini diresmikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari pencetusan fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari ini menggerakkan seluruh elemen bangsa, khususnya para santri untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari agresi militer Belanda kedua yang membonceng sekutu, yaitu tentara Inggris. Lalu apa saja sih peran-peran para santri dalam pertempuran besar Surabaya? Dan apa dampak resolusi jihad ini terhadap semangat kemerdekaan? Jadi resolusi jihad ini memiliki dampak besar di Jawa Timur. Pada hari-hari berikutnya setelah fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Hasyim Asy'ari ini dikeluarkan, resolusi jihad ini menjadi pendorong keterlibatan para santri dan jamaah NU untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945. Kiai Syaifuddin Zuhri dalam bukunya Guruku Orang-Orang dari Pesantren tahun 2001 menjelaskan bahwa hampir bersamaan ketika perlawanan dahsyat dari Laskar
santri dan rakyat Indonesia di Surabaya 10 November 1945, rakyat Semarang mengadakan perlawanan yang sama ketika tentara sekutu juga mendarat di ibu kota Jawa Tengah itu. Dari peperangan tersebut lahirlah pertempuran di daerah Jatingaleh, Gombleh, dan Ambarawa untuk rakyat Indonesia melawan sekutu. Kabar pecahnya peperangan di sejumlah daerah tersebut tersiar ke daerah Parakan. Dengan niat jihad fisabilillah untuk memperoleh kemerdekaan dan menghentikan ketidakpermanusiaan penjajah, Laskar Hizbullah dan Sabilillah Parakan ikut bergabung dalam pasukan lain di seluruh daerah Kedu. Nah, jadi peran santri di sini sendiri adalah mereka membantu mempertahankan Surabaya dan kota-kota di Jawa Timur. Selain itu di Jawa Tengah juga dari pihak sekutu yang ingin merebutnya. Saat ini, hari ketika keluarnya fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu pada tanggal 22 Oktober, diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Karena akibat dari resolusi jihad ini menggerakkan para santri untuk ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan-serangan sekutu.